Lainnya siapa aja itu? Kapan? Kursus PPN, PPNS wajib menunjukkan tanda kenal sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab dalam mengemban fungsinya dari fungsi kepolisian. Wajib menunjukkan tanda kenal. Berarti tandanya apa? KPA. Nanti yang menunjukkan kewenangan kita adalah KPA. Jadi KPA itu nggak main-main ya. Makanya kalau satpam kita cek nggak ada KPA-nya, harus kita telanjangi, harus kita ganti bajunya dengan baju KPA. Karena dia nggak sah, nggak legal dia. Karena dia nggak ngerti apa-apa, betul nggak? Dia nggak ngerti apa-apa, fungsinya apa nggak ngerti, tahunya jaga-jaga dan begitu paling dia. Hukum mana? Nggak tahu juga dia itu. Kamu tahu nggak cara menggunakan topan itu? Nggak ngerti juga. Kapan kamu boleh mukul kepalanya orang? Nggak ngerti juga dia. Karena nggak sekolah. Makanya yang boleh, yang berhak punya KPA adalah mereka yang sudah jaga. Karena sudah diberikan ilmunya. Sekarang ini kita sudah belajar di sini. Jelas sampai di sini ya? Nah, sekarang kita masuk ke sini ya. Kenapa kok satpam dikatakan mengemban fungsi kepolisian terbatas? Sementara polisi tidak. Kenapa? Kenapa satpam dikatakan sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas? Karena untuk memahami utawi menerapkan tugas dan kewajiban di wilayah masyarakat. Nah, setuju? Jawabannya hampir betul ya. Jawabannya hampir betul ya. Dikatakan bahwa fungsi kepolisian terbatas karena fungsi kepolisian yang mereka emban itu ada batasannya. Batasannya apa? Banyak tuh teman-teman dulu. Nah tuh. Apa kamu boleh? Baik, apa baik? Saya di mana baik? Kalian tahu Bang Nafi kan? Tahu. Ah, dia di sini ngomong apa aja? Waspadara. Nah, dari kamu kejahatan terjadi karena ada niat kemarinnya gitu ya. Beda nih, namanya apa? Bapak. Namanya apa? Siapa? Solid. Sodikin. Kata Sodikin, kejahatan terjadi karena ada niat pelakunya, gitu ya. Takwi, kejahatan terjadi bukan hanya niat pelakunya saja, tapi juga ada kesempatan. Kata Herman, kejahatan terjadi bukan karena niat, tapi karena kesempatan. Ada yang benar yang mana? Boleh sedikit? Ganti nggak? Boleh Herman cuma? Ini jangan-jangan dengan kota Herman. Bang Nafi. Nah, perhatikan, ya. Apa? Santai ya, santai tapi sering. Dengerin yang dibilang Bang Nafi itu yang benar apa yang dibilang Bobi.
Sekarang Bang Nabi ada nggak? Dulu kan pakai topeng kan? Iya, oke ini. Ngeri deh. Rekan-rekan, yang disampaikan oleh Bang Nabi itu rumus kejahatan. Jadi kalau polisi nggak ngerti rumus kejahatan, sampai kiamat kamu nggak akan bisa ngatasin kejahatan yang terjadi di wilayah masing-masing. Makanya sering saya lihat begini, di daerah ini sering terjadi kehilangan motor misalkan ya. Pasti yang dilakukan oleh satpam adalah peningkatan penjagaan. Kita hilang lagi peningkatan patroli, peningkatan penjagaan, patroli, penjagaan patroli, pasang CCTV. Itu kalau di situ aja, betul nggak? Nah, itu tandanya dia belum semua. Tandanya dia ngertinya cuma jaga. Sementara tadi saya katakan, kemampuan kita itu ada 4: cegah, tangkal, tanggulangi, dan tegakkan hukum. Tapi kalau patroli jaga itu hanya 1, hanya pencegahan, penangkalannya belum dilakukan. Kan saya ajarkan ini biar nanti kamu di lapangan ketika ada kejadian kamu bisa evaluasi yang maksimal apa nih, pencegahannya kan, penangkalannya kan, atau yang lain, atau penegakan hukumnya yang kurang. Jelas ya? Nah, sekarang kamu tulis Genang nggak? Hah? Cewek. Ngantuk lagi. Ya bagus. Hah? Bagus. Yang ini enggak. Kalau bindi orang. Baik, selanjutnya. Sekarang kita perhatikan ini untuk menghilangkan kesempatan masalah. Sekarang kamu harus sudah mulai belajar, mulai mengoptimalkan yang ini. Preventif, cegah, tangkal. Cara bertindaknya menyampaikan pembinaan, penyuluhan, menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas, petunjuk, peringatan, himbauan, tips-tips bagaimana cara mencegah terjadi korban begal dan sebagainya. Ini ada di sini preventif. Sebenarnya kalau satpam yang sudah senior, satpam yang sudah sering bertugas, sebenarnya preventif ini sudah sering dilakukan, betul nggak? Betul. Tapi kurang maksimal, betul nggak? Kurang maksimal. Nggak serius. Seriusnya cuma jaga. Saya perhatikan satpam di mana pun kalau berjaga dia membisu, diam. Matanya melek, melihat segala penjuru, tapi mulutnya diam. Preventifnya nggak main. Seyogianya satpam mainkan preventifnya. Aktif bicara. Kalau nggak mau ngomong, bikin spanduk tulisan-tulisan dan sebagainya. Hati-hati. Di sini rawan mencuri, kemudian dan bermotor. Awas. Segala kehilangan bukan tanggung jawab. Nah itu. Mungkin orang jadi masalah nggak? Kita rawan yang kalau hilang, konflik sama siapa nggak jelas. Nah, dia akan berapa-berapa menjaganya. Peringatan atau himbauan, karena kadang-kadang pelaku kejahatan itu tidak semuanya penjahat. Pelaku tindak pidana itu tidak semuanya penjahat. Kadang-kadang mereka itu melakukannya karena tidak tahu kalau itu adalah tindak pidana. Begitu
menanggulangi atau menahan tidak terjadi, maka orang tua memiliki pada prinsip jadi mulai dari yang dikatakan poin yang kedua juga di ada lagi tambahan? Salim? Baik, saya ulangi lagi. Dikatakan sebagai pengemban fungsi polisi terbatas, yang pertama adalah wilayah kita, wilayah kewenangan kita terbatas. Yang kedua, dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya itu berbeda-beda, masing-masing punya sendiri. Jelas ya? Yang ketiga ini, yang ketiga kewenangan ini terbatas, preventif, terkecuali, kemudian reaktif itu semua terbatas dilakukan di area tempat dia bekerja dan sasarannya bukan masyarakat